Ada intro. Ya, mungkin selamat malam ya semuanya. Menggantikan Mas Erwin nih, kebetulan malam ini lagi di jalan pulang. Jadi welcome to online webinar dari Digital Talkline. Jadi malam ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Ilman tentang SEO Basic Technical. Yang mau tanya-tanya nanti semuanya akan ada di akhir sesi ya. Jadi siapin aja pertanyaannya, boleh raise hand, boleh tulis di kolom chat. Nanti aku juga bantuin satu-satu untuk ke Mas Ilman nih untuk dijawab. Oke, biar nggak lama-lama, mungkin Mas Ilman boleh dimulai, Mas. Sip, thank you Cecil. Mas. Oh iya, ntar sesi tanya jawabnya. Waduh, siapa tahu ya. Oh, udah Sesi aman. tanya jawabnya nggak di poll di akhir, ya ntar tengah-tengah ada juga. Jadi Oh, biar boleh. kalau ada pertanyaan yang apa namanya daripada lupa gitu, jadi di tengah-tengah ya. Oke, Bismillah, share screen ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun berada pemirsa, yang ada di apa sih biasanya nyebutnya dulu nonton TV, udah lama nggak nonton TV saya lupa. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada ya kalau nggak salah ya gitulah. Jadi thank you banget Sisil, Erwin dari teman-teman Digital Talkline ngundang saya buat ngobrol-ngobrol. Jadi hari ini saya diminta nih briefnya nih ya, ngomongin tentang technical SEO secara apa basic technical SEO gitu buat memperkenalkan apa sih technical SEO itu gitu. Tapi sebelum bahas masuk ke intinya, saya pengen mencoba menyamakan ini dulu, menyamakan menyamakan persepsi lah gitu, menyamakan understanding, menyamakan supaya kita bahasa gantengnya tuh on the same page gitu sebelum masuk ke yang lebih susah technical SEO, karena ini topik yang lumayan teknis gitu, namanya juga technical gitu kan. Jadi saya pengen nyamain dulu nih understanding kita. Pertama nih kita mulai dari SEO itu iya banyak yang bilang nih art and science gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman sekarang kerja di bidang SEO kah, atau pengen kerja di SEO kah, atau blogger kah, atau apa gitu. Tapi regardless mau ngapain, SEO itu adalah bidang yang ya katanya art and science gitu. Ada seninya, ada sainsnya. Karena kenapa disebut seni gitu? Karena kita bikin sesuatu buat human user gitu kan. Kita bikin konten, kita bikin halaman website itu buat dikonsumsi oleh manusia, ya kan? Tapi ada sainsnya juga, karena kita ngelakuin SEO itu supaya search engine robot namanya crawler itu juga bisa nemuin website kita, supaya nanti kalau search engine crawler nemuin website kita, nanti rankingnya bagus pas orang nyari, nah human user bisa nemu web kita juga gitu. Nah, bagian SEO yang ditujukan buat optimasi untuk robotnya ini nih, itulah aspek teknikalnya. Itu yang kita bakal bahas detail hari ini. Jadi SEO itu disiplin ilmu yang bikin web kita visible, optimize untuk human dan robot. Oke? Dan di sini kita fokus ke yang robotnya nih gitu. Jadi yang humannya kayak kontennya kayak gimana tuh tidak kita bahas hari ini, cara riset keywords gimana nggak kita bahas hari ini, kita bahas yang hal-hal yang ngebantu robot buat bisa mengerti web kita seperti apa gitu. Hari ini ada 5 hal yang kita bakal bahas dalam waktu total sampai setengah 10. Mudah-mudahan nggak kepanjangan, nggak kemalaman. Kita bakal bahas fundamental SEO-nya. Again, pengen nyamain basisnya dulu. Terus bakal bahas intro gimana sih cara kerja website itu tuh. Karena ini penting sebelum kita masuk ke SEO-nya. Habis itu baru kita bahas tentang basic technical SEO-nya. Untuk area namanya crawling. Wah, crawling itu apa Mas Ilman gitu kan? Apakah lagunya Linkin Park, Crawling in My Skin? Bukan. Nah, habis itu ada lagi basic technical SEO buat indexing. Nah, itu apalagi ntar kita bahas. Dan terakhir kalau masih sempat aku mau nunjukin next-nya apa sih? Habis basic ini nih, apa sih yang lebih advance tuh apa gitu topik-topiknya. Sekilas mau saya tunjukin. Oke, jadi kalau belum bawa cemilan, belum bawa minum, dipersiapkan sebelum kita mulai biar nggak ketinggalan, karena topiknya katanya sih serem, tapi mudah-mudahan seru gitu ya. Oke, sebelum lanjut kenalin diri dulu ya. Jadi nama saya Ilman Akbar. Ini ada Instagram, ada LinkedIn. Kalau belum connect di LinkedIn, connect LinkedIn. Kalau mau follow Instagram boleh. Saya bakal happy banget kalau abis ini masih bisa ngobrol-ngobrol terus gitu. Dan saya sendiri background-nya emang praktisi SEO udah 10 tahun lebih.
di Traveloka paling lama, ini foto tim saya di Traveloka, tim Southeast Asia, terus di Cleans pernah, dan terakhir di Fast Houses. Sebelum akhirnya saya memutuskan buat jalan sendiri gitu. Jadi dulu kerja sama orang, mulai tahun ini saya jalan sendiri gitu, bikin usaha consulting agency sendiri gitu. Dan saya juga ngajar SEO gitu, paling sering di Revoyu, tapi juga sering diundang-undang kayak begini gitu. Cowok panggilan emang gitu kan, dipanggil ya boleh gitu. Terus kerjanya SEO, dan saya juga bikin blog namanya Daily SEO gitu. Jadi kayak semacam saya hidup dan matinya tuh SEO gitu. Enggak mati. Saya hidupnya tuh SEO gitu. Kerjanya SEO, terus punya blog media online namanya Daily SEO tuh tentang SEO gitu kan. Soalnya di Indonesia ilmu SEO tuh belum banyak yang belum banyak yang menyediakan ilmu yang update dalam bahasa Indonesia gitu. Banyakan kan berita-berita hal-hal tentang SEO tuh bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya bikin dalam bahasa Indonesia nih sama teman-teman Daily SEO gitu. Nah, karena hidup tuh ya masa sih Mas Ilman SEO mulu hidupnya gitu kan, ya enggak juga dong, saya juga punya kehidupan pribadi gitu, punya hobi. Nah, hobi saya selain main sama anak gitu, saya juga punya hobi main sepatu roda gitu. Udah hampir setahun main sepatu roda. Dulu hobinya main PS, dulu hobinya bikin Gundam, sekarang lagi hobi sepatu rodaan. Gitu tentang saya sekilas. Please keep contact. Oke, kita lanjut bagian yang pertama tentang fundamental SEO. Ini cepat aja, nggak terlalu banyak, tapi buat saya nih ya, pertama ya, SEO itu apa sih? Gitu. Ini pengen coba menyamain apa yang saya percayai tentang SEO gitu. Jadi di luar sana mungkin banyak orang yang punya pendapat beda-beda, tapi ini yang work buat saya, ini yang selama kerja ternyata berhasil ngebantu klien, berhasil ngebantu karir saya sendiri. Jadi SEO itu buat saya apa sih? Gitu. Pertama, kalau ditanya tujuan SEO, buat saya tujuan SEO itu bukan buat ranking 1, tapi buat mencapai tujuan bisnis dan marketing dari perusahaan. Kalau buat ranking 1 doang mah gampang. Teman-teman bikin konten, misalkan judulnya, ini Erwin nggak ada di sini ya, padahal mau diceng-ceng ini. Jadi Erwin nih teman saya nih sesama praktisi, dia bikin event ini gitu kan, dan Erwin tuh kerja di Kumparan sekarang. Nah, misalkan ya saya bikin konten Ilman ganteng tapi Erwin lebih ganteng gitu. Saya bikin konten begitu. Nah, mau ranking 1 gampang. Cari aja query-nya di Google, Ilman ganteng, Erwin lebih ganteng. Pasti web saya nomor 1, pasti. Karena nggak ada relevan gitu. Tapi siapa yang nyari keyword itu sih selain kita di sini gitu kan. Jadi ranking 1 gampang, yang susah mencapai tujuan bisnis. Itu SEO buat saya. Terus SEO itu bukan buat menangin target keywords, bukan. Tapi SEO itu buat memenangkan sebuah topik yang emang bisnis kita, website kita tuh berada di situ. Jadi kalau teman-teman punya web, punya blog tentang travelnya travel backpacker misalkan, jadilah pemenang buat query-query yang berhubungan dengan backpacker misalkan. Atau bidang kuliner, teman-teman suka bikin resep masakan. Jadilah pemenang, jadilah web yang menguasai keyword-keyword tentang resep makanan. Itu SEO, bukan cuma target keywords. Bisnis saya sedot WC di Surabaya. Saya cuma ngincer satu keyword, sedot WC Surabaya, plek. Itu bukan SEO. Yang SEO itu kalau teman-teman bisa muncul kalau orang nyari penyebab WC mampet, orang nyari cara agar WC tidak mampet, orang nyari berapa harga sedot WC gitu. Semua tentang sedot WC teman-teman menangin, itu SEO, bukan menangin target keyword doang. SEO itu juga fokus di matriks yang penting, kayak traffic, kayak leads buat perusahaan, bukan PA atau DA, domain authority, page authority. Ini saya selalu nge-share begini karena masih banyak orang yang mengejar, wah demi DA yang tinggi gitu. Padahal DA tuh bisa dimainin, ada jasa naikin DA, padahal trafficnya 0, DA-nya tinggi gitu. Itu tidak relevan. Dan terakhir, SEO itu sesuatu yang holistik, yang menyeluruh end to end. Ini minjem bahasanya Reza dulu Tokopedia. SEO itu holistik, bukan cuma wah yang penting backlink. Apalagi backlink-nya pakai yang namanya PBN, beternak blog gitu. Jadi SEO itu holistik. Gitu. Stepnya banyak, stepnya nggak gampang dijalanin gitu, karena kalau gampang ya semua pasti bisa gitu. Tapi bisa dipelajarin, bisa dijalanin gitu.
Itu SEO buat saya. Dan Google sendiri bilang nomor 1 nih, key best practice SEO adalah user first. Bikinlah konten yang helpful, reliable, people first. Jadi emang niatan kita SEO itu pertama buat user dulu, buat human user dulu. Yang teknisnya habis ini kita bahas, tapi pertamanya buat user dulu. Bikin konten yang bermanfaat, bukan buat ngakalin search engine. Apalagi search engine juga udah ada update algoritma baru gitu kan, kayak ada algoritma helpful content namanya. Bikin konten harus bermanfaat buat user gitu. Ada algoritma yang ngecek, wah ini konten sampah nih, wah drop turun gitu. Mau backlinknya sejuta kayak, tapi kalau kontennya nggak bermanfaat, ya nggak bakal muncul gitu. Terus Google juga ngupdate panduan quality ratingnya, ada namanya EAT dulu kalau teman-teman tahu. Jadi EAT ada experience-nya. Konten yang dari pengalaman sendiri, bukan katanya, itu lebih diminati. User first gitu. Terus sebagai bridging menuju konten technical, saya pengen ngasih tahu cara kerja search engine. Ini nggak tahu teman-teman yang udah pernah dapat, semoga bisa jadi refreshing gitu ya, jadi refreshment. Tapi ini penting dikuasai karena banyak orang yang melakukan SEO tidak paham cara kerja search engine. Jadi akhirnya cuma menebak, oh katanya begini, oh katanya begitu gitu. Padahal harus sesuai sama yang search engine cara kerjanya gitu. Kalau secara umum tuh ada 3, ada crawling, ada indexing, dan ada ranking. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar ya, crawling, indexing, ranking. Ini bahasa apa sih Mas Iman? Basically, search engine tuh punya robot-robot kecil gitu, punya pasukan-pasukan yang berjalan secara otomatis. Dia disebutnya crawler gitu, merayap gitu, atau bot. Nah, robot-robot kecil ini nih, laba-laba kecil ini, dia kalau datang ke sebuah website, dia bakal melihat isi websitenya, dan dia mencari link-link yang ada di situ. Dia di sebuah halaman. Dia masuk ke website saya nih, misalkan Daily SEO, dia ngebaca kontennya, dan dia nemu ada link ke halaman lain, ada link ke postingan A, postingan B, segala macam gitu. Nah, ada link ke postingan A gitu, dan dia masuk, klik istilahnya gitu kan, dia masuk ke halaman postingan A, dan dia melakukan hal yang sama. Dia baca isinya, setiap kali ada nemu link, dia pindah lagi ke halaman yang lain gitu. Nah, di setiap kali dia datang setiap halaman tuh ngapain? Datang, dia tuh baca websitenya loh gitu. Jadi nih si robot ini nih tugasnya adalah nge-save gitu, nyimpen data konten yang ada di seluruh penjuru internet. Proses nyimpennya namanya indexing, ditaruh di dalam database-nya dia gitu, di dalam indeks, kayak perpustakaan lah gitu. Datang nge-crawl sebuah URL, baca isinya, disimpan di indeks, ada link lain, pindah gitu. Itu namanya crawling dan indexing. Nah, dari data-data yang ada di indeksnya dia, di database-nya dia, kalau orang mencari sesuatu nih, ngetikin keywords di Google, kursus SEO Indonesia misalkan. Nah, Google bakal mencari konten-konten yang ada di database-nya dia, di indeksnya dia, dan diurutin mana yang paling relevan, mana yang paling bermanfaat, mana yang paling TOP-BGT. Wah, ini bahasa zaman kapan nih? Yang paling mantap buat user untuk query yang tadi dia masukin, untuk keywords yang tadi gitu. Itu ranking. Jadi crawling, indexing, ranking. Oke? Nah, ini cara kerja search engine. Sementara cara kerja SEO, ini kita nggak bahas detail ya, cuma bahas sekilas nih. Biasanya kita mulai dengan mengetahui apa yang user cari. Dengan cara namanya keyword research. Kita pengen bisa menguasai topik-topik yang user banyak cari, yang relevan dengan bisnis kita. Namanya keyword research. Gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar, bisa pakai tools namanya Ahrefs, bisa pakai tools namanya Ubersuggest, bisa pakai ngelihat people also ask, related keywords, segala macam. Pokoknya riset topik, riset keywords. Dari situ, kita mengoptimasi konten kita, mengoptimasi on page kita. Kalau kontennya belum ada, kita bikin kontennya. Kalau kontennya belum mantap, belum ganteng gitu, diperbaiki kontennya gitu. Itu on page optimization. Habis itu kita pastikan bahwa hal-hal teknisnya juga benar. Hal-hal yang ngebantu search engine bot tadi datang ke kita dengan baik gitu. Technical optimization namanya. Kita bakal bahas lebih detail hari ini gitu. Dan terakhir, kalau perlu kita melakukan namanya off page optimization.
Yang backlink itu ada di sini. Dapetin mention sosial media ada di sini. Dapetin orang lain nge-link ke kita tuh di sini di off page gitu. Tapi proses ini SEO kira-kira seperti ini. Keyword research, on page optimization, technical optimization, dan off page optimization. Oke. Nah, ini tuh cara kerja SEO ini secara holistik ini sebenarnya bisa dipetakan ke cara kerja search engine yang tadi. Oke. Crawling, indexing, ranking, proses yang tadi kita pelajari itu bisa di mapping, bisa dipetakan ke sini. Technical optimization itu buat ngimprove crawling. Search engine bisa nggak sih nemu halaman-halaman di website kita? Kita kalau punya banyak konten, tapi kontennya nggak bisa ditemukan oleh Google, gimana? Gitu. Itu masuk crawling. Indexing juga technical optimization. Masuknya, kita mengimprove gimana search engine mengindeks web kita. Dimulai dari apakah search engine boleh dan bisa mengindeks konten kita, karena bisa aja kita melarang gitu. Oh jangan konten gue nggak mau masuk Google gitu. Gue nggak mau ngetop. Saya orangnya rendah hati, nggak usah masuk Google deh gitu. Kita bisa ngelarang kayak gitu. Nah, terus juga apakah website kita secara umum juga oke, bagus menurut di mata Google supaya mereka mau indeks konten kita. Karena bisa aja web kita tuh dianggap tidak bagus gitu. Ah, ini webnya web baru nih. Oh, ini webnya web nggak jelas nih. Nggak usah gue indeks atau gue indeksnya lebih lama segala macam. Itu technical optimization masuk di dua bagian ini. Sementara sisanya keyword research, kita mau nge-ranking di mana sih? Atau on page optimization, konten kayak gimana sih yang relevan, yang bagus buat query tersebut, itu masuknya lebih banyak ke bagian yang ranking. Kita bakal fokus ke dua yang pertama. Oke? Gitu, ini yang bakal kita bahas. Gitu. Ini intronya panjang juga ya. Tapi semoga ngebantu mendapatkan fondasinya. Gitu. Oke, that's the first part. Itu bagian pertama. Mungkin aku share recap-nya sedikit, dan habis itu kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Jadi SEO itu pertama kita nge-aim buat buat mencapai bisnis goal, bukan cuma buat ranking. Kita fokus buat ngebangun authority buat topik yang kita pengen angkat di web kita. Kita harus fokus ke matriks yang penting, bukan di APA, dan kita harus pakai approach yang holistik. Itu SEO. Terus cara kerja search engine ada crawling, indexing, ranking. SEO tuh prosesnya ada keyword research, on page optimization, technical, dan off page. Dan terakhir, ya kita bakal fokus ke yang technical. Oke, sampai sini Sil. Aku pause sebentar sambil aku minum. Ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Ada yang mau tanya kah? Boleh langsung di kolom chat atau mau raise hand? Raise hand tuh. Milat kayaknya Mas udah raise hand. Milat boleh di unmute aja ya. Halo bro. Halo Kak. Ya. Kak, aku mau tanya, untuk kira-kira best practice untuk set follow no follow, index no index, sehingga crawling dari spider itu efektif, gimana ya Kak ya? Soalnya aku agak bingung. Ada yang bilang kalau misalkan websitenya itu website eksternal misal, tapi dia membahas hal yang sama dengan kita, maksudnya hal yang relevan dengan kita, yaitu di follow aja gitu. Terus ada yang bilang di no follow gitu. Jadi aku agak bingung. Boleh dijelasin nggak Kak? Thank you Kak. Ini bakal aku jelasin di bagian ke-3 atau ke-4 nanti. Jadi di pause dulu ya. Nanti aku share dulu. Kalau masih belum terjawab, nanti bisa colek sisi lagi. Belum dijawab nih gitu ya. Nanti habis ini kita jelasin. Oke, thank you Kak. Oke, Mas Hilman nih ada satu lagi nih dari Rosie di kolom chat. Ya. Tentang topical authority. Cara mengukur seberapa besar kita punya topical authority itu gimana nih? Yap. Pertanyaan bagus banget, asli bagus banget. Karena emang ini susah dijawab gitu. Ini artnya SEO tuh di situ. Gimana sih taunya kita punya topical authority gitu. Kalau ngukur domain authority mah gampang ya. Tinggal cari aja di DA checker gitu. Udah ketahuan DA kita berapa gitu. Nah, topical authority gimana taunya kita udah mencapai itu gitu. Nah, emang agak sulit dan approach-nya juga mungkin beda orang, beda praktisi, beda cara. Tapi kalau saya sih ya, indikator ada 2 jenis.
indikator satu dari sisi kita sendiri, yang indikator satu tuh effort yang kita lakukan, indikator kedua adalah hasilnya. Nah, indikator pertama nih ya, yang kita lakukan effortnya adalah kita rajin bikin konten yang emang berada di sebuah tema. Jadi tidak gado-gado gitu. Web kita punya topik yang unik, ya, punya topik yang solid lah. Nggak gado-gado, kadang nulis travel, kadang nulis kesehatan, kadang nulis apalah mobil gitu. Itu satu gitu. Kita punya konten yang fokus. Jadi kita berniat gitu bikin konten yang berada di dalam satu topik gitu. Nah, yang kedua hasilnya gimana? Hasilnya adalah kalau teman-teman update konten terus dalam topik yang tadi rutin, traffic teman-teman naik terus gitu, bertahap, pelan-pelan tapi pasti gitu kan, slowly but sure bahasa Jawanya gitu. Nah, itu juga bisa jadi tanda bahwa teman-teman punya topical authority, karena konten teman-teman muncul di Google, dapat traffic, itu membuktikan bahwa yang teman-teman kerja ini bikin konten yang rutin dengan tema yang sama gitu, itu berhasil gitu. Jadi Google ngelihat, oh ini punya topical authority gitu. Sama mungkin bonusnya 3 ya, yang terakhir ketiga bonusnya, kalau orang lain tahu bahwa kalau ngomongin website yang ngomongin X, ingatnya brand apa sih, ingatnya web apa sih gitu. Itu teman-teman punya topical authority di mata end user-nya. Itu yang paling mantap tuh. Kayak misalkan saya mau narsis lah gitu, sekaligus doa nih. Blognya kalau mau bahas SEO tuh di Indonesia blognya apa ya? Kalau teman-teman ingatnya daily SEO, nah berarti saya udah punya topical authority di bidang itu. Gitu. Oke? Itu ya, Rozi. Oke, ini mau ada satu pertanyaan lagi atau lanjut dulu nih, Lanjut Mas? dulu kali ya, karena ini tentang konten kan bukan teknikal, jadi aku yang teknikal dulu ya, baru yang lain baru dibahas setelah yang teknikal selesai ya. Sip. Oke, aku lanjut ya. Ini kita belum masuk ke topik utamanya nih, teknikal nih. Jadi semoga tidak terlalu lama intronya nih ya. Ini terakhir, intro terakhir. Aku mau ngasih intro tentang cara kerja sebuah website gitu. Kenapa ini penting? Karena ya topik kita hari ini kan teknis gitu, dan ini adalah bagian penting dari teknis itu gitu. Kita harus tahu gimana sih sebuah website bekerja. Kalau teman-teman buka buka Detik gitu, atau buka Instagram, atau buka daily SEO, buka apapun, itu gimana sih ceritanya sampai kok habis ngetik www gitu, atau habis ngeklik link kok bisa muncul sih di browser kita gitu, di HP kita, di komputer kita gitu. Nah, caranya adalah dengan prosesnya tuh gini. Ini teman-teman nih, ini user nih. Ada browser gitu kan, Google Chrome lah, Safari lah, segala macam gitu kan. Nah, teman-teman mengetikkan sebuah website, mengetikkan sebuah URL atau ngeklik sebuah link gitu. Nah, browser teman-teman itu meminta gitu, gue minta website detik.com ditampilin dong gitu. Nah, teman-teman let's say berada di Depok nih, di rumah saya di Depok gitu kan, komputer saya. Nah, permintaan itu akan menjelajah jaringan internet dari laptop saya ke WiFi hotspot saya, masuk ke jaringan IndiHome ke jaringan yang mana, masuk ke servernya detik.com. Di detik.com, dia bakal mengambil data-data website. Ada HTML file, ada CSS, ada JavaScript, ada database yang diperlukan, gambar, segala macam. Dari website detik.com, gambar-gambar tadi itu dikirim balik lewat jaringan internet, jaringan servernya si detik.com, masuk ke jaringan fiber optik mana, masuk ke jaringan IndiHome, masuk ke WiFi saya, masuk ke komputer saya, detik.com-nya keluar. Oke, itu caranya gitu. Nah, di salah satu file ini ada namanya HTML gitu. Nah, ini yang bakal jadi fokus kita hari ini. Secara umum kayak begini, kayak beginilah gitu. Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa ada namanya HTML. HTML itu apa sih? HTML itu adalah kependekan dari Hypertext Markup Language. Itu adalah sebuah bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi di dunia web gitu, untuk menampilkan sesuatu di browser itu pakai bahasa HTML. Kenapa penting belajar ini? Karena hal-hal teknis tentang SEO itu
berdasarkan pengetahuan tentang HTML. Jadi kalau sama HTML itu asing, hal-hal teknisnya nanti bakal bingung gitu. Jadi ini buat fondasi technical SEO knowledge. Terus yang menarik adalah, bukan yang menarik, yang bikin ini penting adalah karena search engine bot, si robot tadi tuh laba-laba tuh gitu, itu dia baca HTML source code kita loh gitu. Ntar saya tunjukin gimana bentuknya. Jadi kalau manusianya nih, kalau orang SEO-nya nih, kalau kitanya nih nggak ngerti cara baca HTML, kita bakal kurang maksimal nih bisa ngoptimize teknisnya gitu. Nah, terus khusus buat teman-teman, alasan terakhir kenapa harus belajar HTML, khusus buat teman-teman yang bekerja di perusahaan, ngoptimize webnya, teman-teman itu biasanya bakal butuh kerja sama web developer, sama orang IT, sama tech timnya gitu. Kalau teman-teman nggak ngerti HTML dan nggak ngerti technical SEO, nanti susah kerjanya sama mereka. Jadi harus ngerti gitu. Makanya saya jelasin tentang ini gitu. Oke. Nah, HTML tuh bentuknya gimana sih? Bentuknya kayak begini. Atasnya ada HTML, dibuka pakai kurung kurawal. Di akhir ada HTML, di kurung kurawal ada slash-nya juga. Ada namanya head. Semua meta yang nanti teman-teman pelajarin habis ini ada di head nih umumnya. Body itu yang terlihat di sebuah website kita. Jadi ini kode HTML-nya, kira-kira ilustrasinya gini nih. Yang kelihatan di browser nih, yang kelihatan di browser Google Chrome kita atau Safari kita tuh ada di body. Ada judul, namanya heading 1. Ntar kita bahas habis itu. Ada paragraf 1, ada paragraf 2, nanti ada gambar, nanti ada garis miring, ada tulisan miring, segala macam. Itu kode HTML. Kode yang lain tuh ada heading tag, ada paragraf, ada link. Caranya tuh href segala macam bla bla bla, ada gambar img src gitu. Ini tuh kode HTML. Teman-teman nggak perlu bisa ngoding, tapi seenggak-enggaknya familiar bahwa ini loh ada namanya HTML gitu. Karena nanti pas belajar technical SEO bakal ketemu lagi sama yang kayak begini-begini gitu. Makanya saya kenalin di awal biar nggak pusing-pusing amat ntar habis ini gitu. Nah, karena sesi hari ini cuma intro doang nih, gitu kan. Saya nggak bakal ngajarin HTML di sini. Teman-teman bisa coba namanya witryschools.com. Kalau yang HTML tuh witryschools.com/html. Ini saya 20 tahun lalu, ketahuan umur Reding. 20 tahun lalu belajar bikin website, belajar HTML tuh dari sini. Dan ternyata webnya masih ada sampai sekarang 20 tahun kemudian. Mantap yang bikin webnya. Jadi di sini bisa teman belajar HTML, kode-kodenya apa aja, bisa praktekin, try it yourself gitu. Jadi cobain deh. Saya rekomendasiin gitu. Teman-teman yang bukan orang IT pun bisa coba-coba belajar kayak begini. Gitu. Nah, kalau mau lihat kode HTML web kita gimana sih caranya? Gitu. Klik kanan bisa inspect elemen, atau klik kanan bisa view page source buat ngelihat. Nah, ini nih, yang depannya kayak begini nih, gambarnya kayak begini nih, cakep gitu, ada gambar, ada tulisan off page SEO, apakah urutannya bla bla bla, ada 6 minute read, warna abu-abu, ada logo, ada menu, ada social media link di atas kanan. Itu depannya doang cakep, belakangnya mah beribet kayak begini gitu. Nah, ini yang kayak gini HTML nih, ada HTML. Lang tuh language, ini language-nya ID bahasa Indonesia, ada head, ada meta banyak banget, meta charset, meta bla 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 bla, script title dan seterusnya. Gitu. Ya, silakan dicoba, iseng klik kanan, view source, ngelihat itu apa sih gitu. Dan kalau mau belajar pakai Witryschools, ini di chat Baskoro ngasih tahu YouTube bahasa Indonesia Sandika Galih, itu ngajarin HTML ya? Iya, bener Kak. Oke, mantap. Thank you, Bas. Silakan. Oke. Saya buka sesi question and answer lagi tentang HTML kalau ada. Tapi recapnya kita belajar tentang gimana cara kerja sebuah website, diambil dari server, dari browser request, terus yang diambil tuh macam-macam. Tapi penting tuh HTML, dan belajar HTML tuh penting karena itu bahasa yang basicnya web gitu. Fondasinya technical SEO knowledge, ngebantu kita kerja sama developer, dan ada namanya HTML head, body, dan masih ada tag HTML yang lainnya. Gitu. Silakan pelajari sendiri. Oke, ada yang mau nanya tentang HTML? Atau langsung kita lanjut ke
menu utamanya tentang SEO teknikalnya. Oke, ada yang mau raise hand kah atau mau di kolom chat? Mungkin aku batasin 2 pertanyaan aja kali ya Mas tentang Boleh. HTML ya. Boleh. Kalau pertanyaannya bukan tentang HTML bisa di-skip dulu nih, nunggu di belakangnya. Wah, ini Oke. ada yang nanya HTML sama CSS nih Mas Ilman, hubungannya. Alhamdulillah masih baik-baik aja sih, kemarin bis jalan bareng bawa anaknya gitu, alhamdulillah. Bukan gitu ya, bukan. Jadi ini tadinya ada satu deck yang jelasin hubungannya gitu, tapi karena takut kebanyakan durasi jadi saya ilangin gitu. Jadi tapi basically hubungannya gini. HTML itu menyediakan struktur. Tadi ada kepala, tadi kan ada kepala. Coba nama tadi ya. Nih, kan ada kepala, head gitu kan. Ada pundak, ada lutut kaki gitu kan. Struktur HTML. Nah, si CSS itu yang ngasih warna, ngasih penampilan. Oh, muka saya kulit saya kuning, rambut saya hitam, mata saya merah, itu CSS yang ngasih. Font kita maunya warnanya hitam, fontnya maunya gede, fontnya maunya kecil, jarak spasi antar baris. Nah, itu semua diatur di CSS. Jadi HTML-nya sama, CSS-nya tuh bisa diedit-edit dan jadi berubah gitu. Jadi kalau ngedit template tuh, kalau teman-teman nggak tahu WordPress, Blogspot bisa pernah ngedit template sendiri nggak? Itu pasti ngatur dua-duanya tuh. Paling sering ngatur CSS buat ngatur warna. Oh, header-nya mau ganti warna. Oh, mau digedein ukurannya. Nah, itu CSS gitu. Itu hubungannya kira-kira. Tapi CSS itu buat SEO nggak terlalu dipusingin, nggak terlalu penting. Karena Google tuh tidak melihat warna kulitmu, ras dan agamamu gitu, enggak. Jadi yang penting tuh isinya gitu, ya, kontennya. Dan konten tuh ditampilkan di HTML. Makanya HTML tuh lebih penting buat dipelajarin. CSS ya good to know tapi bukan buat SEO gitu. Oke, good question, Milat. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oh, kadang agak bingung nentuin kelas. Nah, itu googling aja karena itu bukan SEO. Jadi silakan di googling buat cara ngedit-ngedit CSS gitu. Itu udah teknis web design gitu. Nama disiplin ilmunya web design gitu. Oke. Oke. Mungkin di next dulu aja kali ya Mas Ilman. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita hitung 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut aja Mas Ilman dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang intinya dari webinar ini. Gile Mas Iman, udah setengah jam baru masuk intinya gitu. Ya, namanya hidup kan kalau lempeng-lempeng aja kan gitu kan harus ada basa-basinya kan. Kalau langsung kan nggak enak. Jadi basa-basi tadi udah. Semoga cukup. Kita masuk ke intinya. Oke. Kemarin lagi kan. Baru tadi. Tadi teman-teman udah lihat gambar ini. Udah lihat proses technical SEO tuh ada di crawling dan indexing. Ya kan? Nah, sekarang saya mau bahas yang sebelah kiri doang nih. Sebelah kiri dulu nih, sorry. Sebelah kiri yang crawling ini, item-item yang penting diperhatikan supaya crawlingnya Google tuh bagus di web kita. Itu apa aja sih? Oke, itu yang bakal kita bahas. Nah, seenggaknya ada 7 hal. Ini kebanyakan nggak ya? Atau kesedikitan? Anyway, seenggaknya 7 hal ini yang paling penting menurut saya. Dan dari 7 ini ada lagi yang lebih penting. Dari 7 itu ada yang lebih penting lagi. Dan mungkin beda praktisi, beda juga cara klasifikasiinnya. Mungkin Erwin juga punya pendapat lain, tapi buat saya nih 7 hal ini masuk ke crawling dan mari kita jelasin satu-satu. Oke? Ada tentang namanya struktur website atau taksonomi, ada yang namanya URL, ada yang namanya internal linking, ada yang namanya sitemap, ada yang namanya HTTP status code, ada yang namanya redirection, dan ada yang namanya robots dan meta robots. Itu yang tadi siapa tuh? Milat ya tadi nanya tentang itu ya. Tentang no follow do follow segala macam. Oke. Nah, pertama nih yang penting saya tandain important gitu. Yang penting adalah sebuah website harus punya struktur atau taksonomi yang jelas, yang gampang dimengerti. Analoginya gini. Website itu kayak mall. Kayak pusat perbelanjaan gitu. Dan di pusat perbelanjaan itu pasti ada toko-toko ya kan, dan toko-toko itu berada di lantai-lantai
tertentu gitu kan. Toko ini gambar apa kelihatan ya? Carrefour lantai 3 gitu kan, 21 lantai 5, Pusat Gadget ada di lantai 3A, pada lantai 4 gitu kan. Terus batik, handicraft, pakaian di bawah gitu kan. Setiap toko itu analoginya sama kayak website, sama kayak pages di website kita, sama kayak URL di website kita. Oke. Nah, sementara lantai tempat toko itu berada itu sama kayak kategori konten di web kita. Kebayang? Jadi idealnya setiap konten, setiap pages, setiap URL itu punya bapak, itu punya rumah, itu punya kategori. Sama halnya setiap toko itu terletak di lantai yang sesuai. Nggak mungkin kalau ada Carrefour di lantai paling atas, atau bioskop ada di basement, itu nggak mungkin. Atau tokonya acak gitu, restoran di mana, toko apa di mana, tuh nggak mungkin, karena bakal bingung pengunjung mallnya, ya kan? Sama kayak search engine dan pengunjung manusia saat buka web kita jangan bikin mereka bingung. Kalau di mall itu kan kita bisa ngelihat ya toko lain di lantai berapa, terus ada peta direktori mallnya gitu kan, kayak begini. Jadi semua lantai, semua toko tuh bisa diakses dengan gampang oleh pengunjung mall. Tinggal naik eskalator, tinggal naik lift gitu. Nggak ada acara nyasar gitu. Jadi yang kita harapkan adalah search engine bot, search engine robot sama manusia, ini pengunjung user, itu bisa buka halaman-halaman yang lain dan tahu hubungan antar halaman-halaman di website kita, sama halnya seperti kalau orang habis berkunjung ke toko A, mau pindah ke toko B, habis beli baju, mau pindah beli buku, dia tahu harus mau kemana, dia tahu harus kemana dan naik apa, lewat mana, gitu. Caranya gimana? Ngebikin web kita punya struktur yang benar. Caranya ada banyak, tapi simpelnya, yang simpel nih ya, gitu, yang buat saya gampang diajarin buat teman-teman, adalah bikin kategori di website kita yang benar, yang sesuai dengan tema website kita, terus kategorinya, kita harus pastikan mereka tuh bisa diakses lewat navigasi utama website kita. Jadi harus ada link-link ke kategori-kategori kita. Contoh nih ya, daily SEO. Web ini ngomongin SEO. SEO tuh ngomongin apa aja sih? Tadi tuh ada keyword research, ada on page, ada technical, ada off page. Nah, itu tuh. Jadi di dalam menu SEO, dan di dalam menu SEO tuh ada menu-menu kategori itu. Itu kategori konten saya. Rumah-rumahnya udah ada nih. Kontennya masuk kategori apa aja sih gitu. Dan di setiap kategori ini ada postingan-postingannya. Contohnya nih postingan Mas Kumis ini nih. 5 menit manual SEO audit, gimana prosesnya? Itu letaknya di kategori teknikal. Jadi kalau orang mau baca, mau nemu artikel Mas Kumis ini, dia bisa masuk ke menu, lihat menu, masuk teknikal, dan dia udah nemu blog konten si Mas Kumis ini. Kalau dari sini mau pindah ke menu lain, ke konten lain, bisa pindah ke kategori yang lain ya, gitu. Sama kayak di Lazada, Tokopedia segala macam, menunya, kategorinya ada di menu kan. Kita gampang pindahnya kan, itu maksudnya kategori website. Dan ini penting buat ngebantu search engine buat nge-crawl web kita. Itu pertama. Terus kedua, yang search engine temuin itu URL, itu adalah nama link website kita. Nah, jadi URL kita sebaiknya itu simple dan bisa dibaca manusia. Gitu. Antara yang atas nih sama yang bawah nih, mana yang lebih enak dibaca, mana yang lebih gampang dimengerti? Pasti yang bawah, ya kan? Yang atas tuh apa sih? IMDb, website film itu kan, title bla bla bla, ini film apa nggak tahu gitu. Sementara yang bawah kita tahu bahwa ini adalah resep kue ulang tahun anjing. Ini ada dognya nih ya, gitu. Bukan ngegas, bukan, tapi ini memang dog birthday cake recipe gitu. Anjing kue ulang tahun resep gitu, bukan, salah. Resep kue ulang tahun anjing gitu. Jadi URL itu intinya sebaiknya harus menjelaskan gitu apa yang ada di dalamnya, harus ya jangan panjang-panjang gitu, sama jangan kalau bisa usahakan buat di crawl Google, jangan pakai angka-angka nggak jelas, simbol-simbol nggak jelas, pada tanda tanya segala macam.
gitu. Ngeceknya gimana? Teman-teman kalau punya website ngeceknya gimana? Cara paling gampang buka atu-atu, terus lihat browser bar di atas nih. Jadi kalau teman-teman lagi buka website teman-teman atau siapa gitu, buka aja atau klik gitu, sambil buka, sambil lihat atasnya nih. Ngerti nggak sih? Kita baca linknya doang nih isinya apa gitu kan. Nah, adalah website banyak yang masih banyak tanda tanya, angka ID sama dengan berapa gitu kan. Itu kurang best practice. Best practice-nya kayak begini. Kalau teman-teman punya blog WordPress misalkan, dan URL-nya atau permaling, lupa nih bahasa kerennya permaling nih, URL atau permaling. Permalingnya masih yang angka-angka, itu bisa diganti lewat CMS-nya, lewat WordPress gitu. Gantinya gitu, ngeceknya begini, gantinya begitu. Oke? Ini item kedua tentang technical SEO bagian crawling. Terus item berikutnya yang teman-teman perlu pahamin juga, ada namanya internal link. Teman-teman perlu memberikan link ke halaman-halaman lain yang ada di website kita, supaya orang kalau habis buka web kita itu nggak jalan buntu, gue nggak tahu harus ngeklik apa lagi nih, tutup ah. Tapi selalu ada yang bisa diklik, selalu ada yang bisa dibaca, gitu. Nah, contohnya kayak gini nih, di homepage Daily SEO nih, ada internal link ya, link ke dalam halaman yang ada di website kita, internal link itu dia. Ada internal link ke postingan-postingan saya, bukan saya yang postingan-postingan kita di Daily SEO. Atau di sebuah halaman, sebuah konten, ada internal link nih ke halaman lainnya, ke artikel lainnya. Daily SEO ID pernah mengulas tentang algoritma product review gitu. Ini pas di hover, pas diarahin mouse-nya, pindah ke bisa pindah ke halaman yang lain. Gitu. Ini penting buat kita masukin, important tandanya, karena biar tidak masuk jalan buntu, biar Google tetap bisa nge-crawl halaman-halaman kita. Gitu. Taunya kita udah masukin internal link gimana sih? Taunya udah oke, cukup oke gimana sih? Ya paling gampang ngecek di browser. Kalau misalkan halaman kita plain aja gitu, kosong, nggak ada link sama sekali, tambahin aja secara manual dari CMS. Kayak gini nih, nambahin manual gitu. Atau tambahin kayak baca juga. Ya kan sering lihat kan website ada baca juga gitu di tengah-tengah kayak detik atau apa segala macam. Kalau saya ini pakai plugin WordPress, ada namanya internal link something gitu, jadi nggak harus manual, tapi manual pun juga bisa masukin link gini. Atau di akhir artikel ada related post gitu. Kebenarannya ada artikel ada liputannya event Erwin nih. Ini Erwin Peta ini related post yang berhubungan sama yang artikel yang tadi kita baca. Ini cara gampang nambahin internal link. Ingat harus selalu punya internal link biar user sama search engine nggak nemu jalan buntu. Oke. Yang keempat tentang sitemap. Sitemap itu bahasa Inggrisnya dari peta situs. Ini apa sih Mas Iman? Teman-teman mungkin sering dengar gitu ya. Gampangnya ya ini buku alamat gitu. Berisi list-list URL-URL yang ada di website kita yang kita harapkan Google bakal datengin, bakal nge-crawl. Jadi kita bantuin Google lah, Pak, gitu. Lapor dan ini list daftar pencarian orang gitu. Jadi kita bantuin Google buat bisa ngejar link-link yang ada di situ gitu. Gabungin antara sitemap ditambah internal link ditambah struktur website yang tadi di navigation itu mantap buat ngebantu search engine mengerti website kita. Oke, crawling kan temanya adalah membuat search engine menemukan URL-URL di web kita gitu kan. Caranya adalah dengan tadi tuh, navigation dan sitemap. Navigation, internal linking dan sitemap gitu. Tapi sebenarnya ini nggak wajib. Masukin sitemap, pakai sitemap tuh nggak wajib. Teman-teman bikin blog, bikin website, nggak ada sitemapnya nggak apa-apa, karena nggak wajib. Yang wajib tuh ibadah, sholat, berbakti sama orang tua, gitu kan tuh wajib. Sitemap tidak wajib sama sekali. Yang wajib sitemap tuh sebaiknya kalau webnya gede banget, ada ribuan pages, itu sangat-sangat dianjurkan, bahkan wajib kalau webnya gede banget. Tapi kalau kecil sih nggak apa-apa, nggak usah ada sitemapnya.
Gitu. Cara ngeceknya gimana? Apakah sebuah website udah ada sitemap-nya apa belum? Nah, cara ngeceknya biasanya pakai nama domain apa.com/sitemap.xml. Kalau WordPress tuh kayak begitu tuh. Apa namanya? WordPress tuh pakai sitemap.xml kalau ada yang pakai Yoast. Terus kalau udah ada sitemap-nya bisa ditambahin di Search Console. Bentar, salah ketik nih. Sitemap through Google Search Console. Maaf ya, salah ketik. Nah, saya ganti langsung. Gitu. Jadi kalau udah ada sitemap-nya bisa ditambahin di Search Console di menu Add New Sitemap. Gitu. Bentar nih ada nyamuk apa sih? Gede bet. Oh, dah, oke. Gitu. Oke, ini poin keempat. Masih semangat buat lanjut? Apa udah pusing istilahnya banyak banget? Oke, gas lanjut, mantap. Oke, wah saya senang nih kalau pada semangat. Bentar saya minum dulu. Nah, konsep berikutnya tentang basic technical SEO. Ada namanya HTTP status code. Gitu. Ini penting dipahami. Penting istilahnya diketahui gitu. Bahwa ada beberapa, status code itu apa sih? Status code itu adalah laporan. Jadi saat kita ngebuka sebuah website, si server nih, yang tadi kita lihat cara kerjanya ya, itu tuh ngasih laporan, 200 gitu. 302. Gitu. Gitu kan. Nah, laporan tersebut itu ada angka-angkanya dan angka-angkanya itu ada artinya. Yang paling umum dan itu aman adalah kalau 200. Itu artinya webnya bisa dibuka. Pas kita buka detik.com, server detik.com bilang 200, oke, berarti artinya webnya bisa dibuka gitu. Nah, ada lagi 301, 302, itu artinya redirect, pindah. Kayak kalau teman-teman buka bit.ly, bit.ly/sekian gitu kan, pas dibuka kok alamatnya beda ya, berubah jadi alamat yang panjang ya kan? Nah, itu berarti udah terredirect dan kodenya tuh 301 atau 302. Ntar kita bahas habis ini. Nah, yang bahaya, yang danger adalah kalau web teman-teman mengembalikan 404 atau 500 bintang. Karena halamannya ini hilang nih gitu. Kalau 404 tuh halamannya hilang ya, kemana ya gitu. Mungkin linknya diganti gitu kan, atau pages-nya halamannya dihapus, jadi hilang. Kalau 500 tuh server yang error. Wah, ini server error nih. Pindah server gitu, atau login ke server sebelah gitu. Kalau bahasa bercandanya kan pindah server itu ganti agama, pindah agama gitu kan. Nah, ini servernya error gitu. 500 bintang. Ini teman-teman apa namanya ya? Kayak apa sih istilahnya? Dengerin dulu aja gitu. Ketahui aja dulu termnya, karena dari sisi kita nggak selalu bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kita cukup tahu dan bisa ngomong sama tim IT biasanya kalau yang terutama kalau sebelah kanan ini errornya. Tapi buat di titik ini teman-teman cukup pahami bahwa ada angka-angka seperti ini. Oke? Nah, lanjut dikit dari ini nih. Ada konsep yang tadi udah saya sebut namanya redirection. Kayak tadi Bitly ya. Ngebuka Bitly, pas dibuka ngebuka link Bitly, pas kebuka ternyata yang lain gitu tuh berarti redirect gitu. Nah, redirection itu ada dua jenis, redirection yang permanen 301 kodenya sama redirection sementara 302. Bedanya apa? Bedanya kalau 301 itu artinya kita pindah alamat. Biasanya kita udah punya website, kita mau ganti URL-nya atau migrasi gitu atau pindah alamat nama domain. Jadi yang tadinya nama domainnya gratisan ilmanakbar.blogspot.com. Nah, saya udah beli nih ilmanakbar.com. Saya pengen orang yang buka ilmanakbar.blogspot.com pindah ke ilmanakbar.com. Karena Ilman Akbar yang blogspot tadi udah punya traffic, udah ada pengunjung, saya nggak pengen pengunjungnya hilang dong. Nah, saya redirect-nya pakai yang 301 gitu ke ilmanakbar.com. Contohnya gitu. Ini ngasih tahu bahwa kita nggak hilang loh.
Karena kalau kita redirect-nya pakai yang 302, pas kita buka yang blogspot, pindah ke ilmanakbar.com, tapi Google bakal balik lagi nih ke yang lama nih, yang ke blogspot gitu. Jadi yang 301 tuh ibaratnya kayak pindah domisili KTP lah. Ngurus surat pindah, KTP ganti, KK ganti, nah 301. Alamat di Tokopedia kita ganti, alamat di Gojek kita ganti, biar pas ngirim nggak salah kirim. Nah itu 301 tuh. Kalau 302 tuh ya cuma ngekos gitu kan, atau cuma main ke rumah orang tua. Jadi pas order ojek, pas order GrabFood gitu ke rumah orang tua gitu. Tapi habis itu kan kita pulang. Jadi habis itu kita balik ngirim GrabFood-nya ke rumah kita lagi. Nah itu yang temporary 302. Ini ngeditnya di mana? Ini agak teknis, tapi paling gampang kalau WordPress tuh ada plugin ya buat bantuin kita ngeredirect yang permanen apa yang temporary nih gitu. Atau paling sering juga minta bantuan sama tim developer. Saya pengen pindahin halaman gitu pakai yang 301 ya segala macam. Jadi konsep ini dipahamin dulu, mungkin nggak langsung bisa dipraktekin, tapi oh ya, yang paling bisa dipraktekin ya Bitly lah. Bitly itu pakai 302. Gitu. Jadi kalau Bitly diklik pindah alamat itu 302 redirect gitu. Kalau mau ngecek, ini agak-agak hopefully nggak jelimet ya. Kita bisa pakai namanya inspect element nih. Chrome DevTools. Jadi klik kanan inspect, terus ada tab yang baca network. Nah, terus teman-teman refresh lagi halamannya dan nanti bakal kelihatan statusnya gitu. Ini ada yang jomblo nih. Ini yang bawah nih in relationship nih. Terus yang ini HTS nih, gitu. Statusnya beda-beda gitu. Pakai DevTools. Oke. Nah, terakhir. Ini nyambung ke pertanyaan tadi, pertanyaan Milad ya, gitu. Jadi kita bisa mengatur supaya search engine itu tidak meng-crawl atau tidak mengindeks halaman-halaman tertentu dari web kita. Kan kalau dari cara kerja tadi kan kayaknya Google tuh search engine tuh bakal set gitu kan, bakal setiap ada link masuk gitu, dibaca isinya. Ada nemu link lagi masuk, baca isinya segala macam gitu kan. Nah, tapi kita bisa atur mereka supaya tidak masuki daerah-daerah terlarang gitu. Caranya gimana? Ada dua cara. Ada pakai robots.txt, ada namanya meta robots. Robots.txt itu dibuat dengan kita punya file yang kodenya kayak apa, yang isinya kayak begini nih, user agent disallow bla 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 bla, disimpan sebagai namanya robots.txt, ditaruh di server web kita. Kayak gini. Nah, ini artinya nih perintah yang ini nih, disallow folder, disallow file HTML, disallow image.png. Ini search engine apapun itu not allowed untuk datang ke folder, untuk datang ke file HTML, untuk datang ke image.png. Datang aja nggak boleh gitu. Jadi Google search engine pas ngelihat kode robots nih, ya gue nggak boleh lewat sini gitu, forbidden. Gue nggak jadi masuk gitu. Jadi ini yang paling powerful. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman kok website gue sama sekali nggak masuk Google ya, sama sekali nggak muncul di Google sama sekali gitu, dicari juga nggak ketemu. Dicek deh, jangan-jangan robots.txt-nya aktif dan dia bikin webnya tidak bisa diakses sama sekali gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, ini yang paling powerful, pasang satu Google nurut gitu. Kalau zaman dulu tuh kayak pasang 3 roda nyamuk lewat gitu kan, tuh powerful banget gitu. Nah, tapi ada yang lebih kalau robots.txt itu powerful banget tapi langsung kayak ngehajar semuanya duar gitu. Tapi kalau mau pakai laser, kalau mau pakai sniper gitu, dikit-dikit ces gitu, kita pakai namanya meta robots. Ada beberapa kode, tapi yang paling relevan itu no index dan no follow. Artinya, kalau di halaman web kita, di bagian atasnya ada perintah kayak gini nih, meta name robots content no index no follow. Saat search engine masuk halaman kita dan melihat perintah ini, dia tidak akan mengindeks halaman kita. Itu no index. Kalau no follow, dia tidak akan ngikutin atau nge-crawl link yang ada di halaman kita. Default-nya bakal ngikutin, ya kan, kayak tadi kan. Tapi kalau begitu dia ngelihat no follow,
nggak jadi ngikutin deh, gue berhenti di situ aja deh, gitu kira-kira. Ini kapan dipakainya, Mas Irman? Dua perintah ini kurang lebih saat kita punya halaman yang nggak mau diakses oleh search engine, nggak mau diakses oleh dunia luar. Misalkan halaman login, misalkan gitu, atau halaman dashboard, atau halaman-halaman yang private yang lainnya gitu, atau ada halaman upload apa webnya nih, ada upload PDF misalkan, kita nggak mau PDF-nya bisa ke indeks Google, kita bisa pakai salah satu atau dua-duanya dari ini buat melarang Google ngeindeks PDF-nya misalkan. Jadi gitu, saat ada yang tidak boleh dikunjungi oleh search engine, kita pakai dua ini. Gitu. Kita bisa ngecek apakah web kita pakai robot stack yang mana ya gitu kan. Itu bisa view source atau bisa pakai Chrome extension nih kayak gini nih. Ini ada nih robot stack, index, follow, dan ada yang lain nih, max image preview bla bla bla, tapi index follow artinya halamannya boleh di index dan boleh di follow search engine gitu. Ini standarnya begini. Nah, ini plugin apa sih, Mas Irman? Ini plugin yang sangat ngebantu nih buat orang-orang SEO melakukan audit secara cepat. Nama pluginnya, jadi ada banyak plugin kayak begini, ada SEO Quick, SEO Minion, tapi yang saya pakai yang ini, SEO Meta in one click. Gitu. Saya suka pakai ini, jadi tinggal install aja nih di Google Chrome dari laptop, dan kita bisa melihat yang tadi itu. Dan masih banyak yang lainnya, bakal kita pakai di sini juga. Oke, ini recapnya beberapa basic technical SEO yang mempengaruhi crawling. Buat saya nih 4 ini paling penting. Sebuah taksonomi website itu harus clear, strukturnya, menunya, segala macam, kategorisasinya, menunya harus ada. Terus harus ada internal linkingnya, antar halaman harus nyambung ke halaman yang lainnya. Ada sitemap, terus status code juga penting buat dipahami, gitu kan. Sama terakhir tentang robots, ini penting buat make sure halaman kita tidak keblok oleh search engine gara-gara perintah ini, gitu. Betul, ini sering terjadi sih, perintah yang tadi ini nih. Halaman yang harusnya ke indeks Google malah nggak ke indeks, halaman yang harusnya ke indeks jadi nggak ke indeks, atau sebaliknya. Ya pokoknya kecelakaan sering terjadi dengan perintah ini. Jadi makanya penting buat diketahui nih si robot-robotan gitu. Oke, aku pause sebelum masuk bagian keempat. Siapa yang mau bertanya? Oke, boleh bertanya, mungkin 2 juga ya Mas Ilman ya? Oh, yang tadi Milad pertama tuh masalah no follow ya. Itu ya. Oke. Jadi pertanyaan Mila tuh tadi, apakah kalau ada link keluar website kita harus di no follow? Aku termasuk yang tidak musingin itu. Jadi selama kita jadi buat orang SEO gitu ya, masih banyak yang harus dipusingin. Bikin konten yang benar, bikin konten yang benar tiap hari gitu kan. BTW tadi ada yang nanya setiap hari berapa sih bikin kontennya? Jawabannya terserah, tergantung kemampuan, kekuatan kita gitu. Media online sehari 100 bisa gitu kan. Bagus performa SEO-nya gitu. Jadi 100 kalau bisa sehari gitu kan. Mati enggak? Ya, tapi sehari tuh bisa berapapun gitu. Nah, kembali ke tadi ya. Fokus orang SEO tuh macam-macam. Jadi kalau cuma mikirin apakah link keluar tuh harus di no follow gitu, nggak usah pusing-pusing sih. Kalau misalkan emang kita mengambil referensi dari website yang lain, website lain itu adalah website yang penting buat diketahui oleh pembaca blog kita, pembaca website kita, ya udah didiemin aja gitu. Kecuali kalau emang biasanya nih ya no follow itu ditambahkan secara otomatis dari CMS-nya untuk komentar. Jadi orang kalau nge-spam komentar di website kita itu nggak ada nilainya karena no follow. Google nggak ngikutin link itu. Jadi webnya dia tuh nggak ada ininya, nggak ada nilainya lah gitu. Nah itu otomatis dari CMS-nya biasanya kalau WordPress gitu no follow. Wikipedia juga no follow, referensi linknya tuh no follow. Tapi buat saya sih Milad ya nggak usah pusingin deh kalau emang yakin ya udah jangan kalau emang penting gitu referensi yang kita pakai ya jangan di no followin. Defaultnya itu pasti follow defaultnya. Gitu. Oke, tadi ada Baskoro Raisen tapi kayaknya udah nggak mau tanya ya. Dia Rais Mau juga Kak. Jadinya tadi di chat jadinya. Oh, Oke. langsung aja boleh Baskoro mungkin.
Oh iya Kak, jadi mau nanya, bagaimana search engine melihat double internal linking yang sama di suatu halaman? Jadi misalnya tuh contohnya kayak misal artikelnya tentang memasak spaghetti carbonara. Nah itu ada internal linking yang sama tuh, memasak spaghetti bolognese di dalam artikel sama di artikel terkait. Ya. Nah, itu kan jadi double tuh kebacanya sama si search engine. Nah itu kira-kira gimana Kak ya, si search engine melihatnya? Oke, jawaban singkatnya aman, nggak usah dipusingin. Itu kan emang sesuatu yang ini kan, sesuatu yang apa ya? Emang kita berniat, orang tuh habis baca cara masak spaghetti yang sekarang nih, kita pengennya baca yang carbonara juga gitu. Jadi aman gitu, nggak masalah. Yang jadi masalah kalau emang kita konten itu isinya link semua gitu, kayak wah linknya ada 1000 gitu, kayak udah kalau udah lebay gitu kan, hidup kan harus pertengahan gitu ya, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, nggak cebong, nggak kampret juga, pertengahan aja lah gitu kan, slow gitu kan. Nah ini juga sama, kalau misalkan asal kita nggak lebay banyak banget ya harusnya kita nggak usah pusing sih, nyantai aja, aman gitu. Jawaban singkatnya gitu. Walaupun sempat ada yang ini dari mana ya, di Daily SEO ada artikelnya kok, ada konsep namanya first link priority gitu. Jadi kayak link pertama nilainya lebih besar dibanding link yang berikutnya. Jadi kalau ada 2 link, link yang di atas itu lebih besar nilainya dari yang di bawah. Tapi intinya nggak usah pusing lah, nggak usah pusing. Aman, selama tidak di abuse, tidak di spam, tidak berlebihan gitu. Oke, thank you Kak. Oke, mungkin lanjut dulu Cil ya. Kita Ya, habisin yang terakhir lanjut dulu ya. dulu deh, Mas. Sebelum kita habisin pertanyaan terakhir. Oke, lanjut ya. Kita tadi udah bahas yang crawling. Sekarang kita bahas yang indexing gitu. Ada 6 hal tentang judul, description, alt text, struktur konten dengan heading text, core vital, dan tentang canonical. Yang ranking kita nggak bahas ya, kita bahas sampai indexing doang. Oke, kita bahas satu-satu. Title itu ya mungkin teman-teman udah tahu ya, title itu pentingnya apa sih? Harus mengandung target keywords-nya, sebaiknya di sebelah kiri, jangan kepanjangan. Ini penting banget karena title tuh ibarat inilah ya, ibarat name tag gitu. Kalau nggak ada name tag-nya, orang jadi nggak kenal kita gitu kan. Gitu. Ini teman-teman harusnya udah pada tahu ya. Setiap halaman juga nggak boleh punya, setiap halaman harus punya title yang beda-beda sesuai dengan isi halamannya. Jangan halaman homepage title-nya nama perusahaan, halaman about title nama perusahaan, halaman service title nama perusahaan, sama semua nama perusahaan. Itu sering terjadi gitu. Jadi harus unik ya, harus nggak boleh berulang. Gitu. Terus orang mau ngeklik segala macam, dan jangan kepanjangan karena ntar dipotong. Jadi titik-titik gitu. Terus ya jadi ini penting banget nggak title nih, mengandung yang tadi kita mau capai, target query-nya, target keyword-nya. Nah, temannya title itu description kan biasanya kan. Description itu tidak sepenting itu gitu. Jadi tidak sepenting zaman dulu kala. Jadi kalau di description tidak ada keyword-nya juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap mengandung keyword juga gitu, karena kalau sesuai dengan query yang dimasukin Google kan bakal tebal, bakal jadi bold gitu kan, jadi kayak lebih kelihatan gitu. Jadi meta description itu harus menambahkan value yang lebih banyak dari pages kita, terus ada unique selling point dibanding kompetitor, misalkan kayak oh ini free ongkir, oh ini diskon berapa, oh ini terbatas, oh ini apalah pokoknya yang bikin orang mau ngeklik lah. CTR tuh description tuh buat itu, buat naikin CTR atau click through rate. Jadi memperbanyak orang ngeklik gitu. Tadi target keywords ada walaupun bukan ranking factor lagi, dan jangan kepanjangan karena ntar titik-titik gitu. Nih meta description tuh panjangnya sepanjang SMS lah gitu, karakter SMS. Nggak tahu teman-teman di sini masih ngerasain SMS nggak ya? Zaman dulu SMS tuh 1 karakter gratis gitu. Jadi balas-balasan 1 karakter doang gitu. Zaman dulu tuh, ada nggak yang ngerasain juga? Oke. Nah, ngeceknya gampang nih. Ngeceknya paling gampang pakai si Chrome extension yang tadi, SEO Meta One Click, kelihatan title sama description-nya gitu. Ini title saya rada kepanjangan tapi nggak apa-apa, biarin. Title-nya bagus soalnya, jadi rada panjang nggak apa-apa. Description-nya oke nih, hijau gitu. Kelihatan di sini. Kita bisa buka satu-satu halaman web kita dan kita lihat title description-nya di sini. Itu 1, 2 title description. Ketiga, image optimization, kita tambahkan alt text.
Jadi kode HTML tuh begini nih. img-src ini kode untuk menampilkan gambar bla 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 .jpg, nama file gambarnya, dan ada ALT-nya kayak begini. Ini gambar apa sih? Nah, ini gambar puding Puyo, avocado, dan taro gitu kan. Ini ngebantu search engine mengerti gambar kita karena secanggih-canggihnya Google, ada Google Lens gitu kan bisa lihat gambar, tapi crawler yang keliling-keliling ke seluruh penjuru web itu tidak bisa baca gambar. Jadi kita harus bantu mereka dengan menjelaskan itu gambar apa gitu. Dan nggak cuma buat Google, pentingnya ini juga penting buat teman-teman yang visually impaired tuh tunanetra. Jadi teman-teman tunanetra tuh bisa baca web loh, karena dibacain sama mesinnya, screen readernya. Gambar kalau ada alt text-nya, alt text yang dibacain sama si screen readernya. Gitu. Tambahin alt text hanya di gambar-gambar di konten, bukan gambar dekorasi. Misalkan di menu ada gambar apa, pokoknya gambar di konten lah intinya gitu. Nah, cara ngeceknya gambar kita udah ada alt text apa belum? Ya pakai plugin ini lagi, gitu kelihatan. Berapa sih yang gambar kita punya ada 60 nih di halaman ini. Berapa sih yang nggak pakai alt? Ada 13 gitu. Title nih kadang sih saya nggak terlalu pusingin gitu. Yang penting ada alt-nya. Gitu. Kalau nama image, oke, good question dari melihat nama image. Kalau saya sih rada pertengahan. Kadang saya malas nge-rename gambar, kadang saya rename gitu. Jadi saya nggak tahu seberapa berimpact file name. Saya belum pernah ngetes sendiri dan belum pernah baca case-nya, tapi nama gambar saya kadang benerin sesuai dengan gambarnya, kadang saya bodo amat gitu. Itu nama gambar. Kalau alt text-nya belum benar gimana ya? Tambahin aja. Kalau dan namanya itu cuma di CMS masing-masing sih. Di WordPress tuh ada tuh masukin gambar ada alt text. Oh iya, alt kepanjangan dari alternative text gitu. Oke. Yang keempat, dan ini penting. alt ini nggak terlalu penting ya. Ya, alt nggak terlalu penting. Kalah penting sama heading text. Jadi konten kita sebaiknya itu punya struktur yang ditunjukkan dengan heading text. Heading text itu ngasih konteks, ngasih struktur halaman kita. Jadi heading text tuh apa ya? Ini heading text tuh kayak gini nih, kayak artikel ini judulnya adalah merawat kucing, itu heading 1. Kalau ngomongin ngerawat kucing, pasti ngomongin nutrisi. Pasti ngomongin cara memandikan. Pasti ngomongin nutrisi, cara memandikan, pasti ngomongin kesehatan gitu. Nah, 3 hal tadi tuh heading 2 jatuhnya. Nutrisi gitu. Itu heading 2 karena itu sub topik dari merawat kucing. Nah, ngomongin makanan, ngomongin nutrisi kan heading 2 tuh levelnya tuh. Nah, dia tuh punya anak lagi. Nutrisi ngomongin air, ngomongin makanan kucing. Nah, itu heading 3 tuh. Nah, si makanan punya anak lagi. Heading 4, yaitu makanan kering, makanan basah, dan seterusnya. Jadi ini ngasih struktur nih. Penjelasan, sub penjelasan, sub judul, ada penjelasan lagi, sub judul, ada penjelasan lagi gitu. Ini ngebantu orang yang, ini orang Indonesia sih ya, orang Indonesia tuh nggak suka baca, jadi mereka baca judul, mereka baca atas gitu, mereka baca skimming. Jadi mereka scroll sampai nemu bagian yang mereka suka gitu dari heading tag-nya. Makanya heading tag itu ngebantu buat orang mengerti konten kita, ngebantu search engine juga ngerti pages kita gitu. Biasanya judul tuh ada di H1, judul artikel kita, title kita ada di H1 dan biasanya mengandung target keywords gitu. Terus subjudulnya, subtopiknya ada di heading 2. Dan kadang-kadang sih jangan kebanyakan sih, biasanya sampai H2 aja cukup, maksimal sampai H3. Jadi biasanya gitu, kalau udah H3 tuh berarti udah kepanjangan, udah terlalu detail. Mending dipecah di artikel baru gitu. Kalau udah terlalu pecah banget, udah terlalu dalam banget nih, anak-anaknya kebanyakan. Gitu. Cara ngelihatnya, pakai tools yang tadi lagi, kita bisa ngeliat nih heading structure web kita atau web orang. H1, panduan konten marketing paling lengkap, bla bla. H2, apa itu konten marketing? H2 lainnya, kenapa penting? Dan seterusnya. Gitu. Oh iya, saya lupa nunjukin di sini. Kalau heading tag itu kayak daftar isi. Jadi kita masukin heading 2 segala macam di web kita itu jadi ada ke daftar isinya. Ini daftar isi pakai plugin ya.
pakai WordPress. Jadi heading 2 otomatis jadi daftar isi. Tapi yang dilihat oleh search engine, yang dilihat oleh manusia, heading tag tuh kayak daftar isi gitu. Enak kan web pada daftar isinya? Jadi kalau mau ke yang tips 5 deh, langsung ke bawah lari gitu. Gitu. Oke, lanjut terakhir. Belum terakhir. Dikit lagi terakhir. Ini penting. Core Web Vitals. Intinya adalah ini mengukur performa dari web kita sendiri. Web kita lemot nggak ya? Web kita cepat loadingnya nggak ya? Segala macam. Ini aku cepat aja. Ada 3 matriks yang dinilai dari Core Web Vitals. Ada LCP, Largest Contentful Paint. Ini menunjukkan loadingnya cepat apa enggak. Gambar yang terbesar itu loadingnya cepat apa enggak. Yang disebut cepat kalau loadingnya kurang dari 2,5 detik. Bagian atas web kita ada gambar, ada menu, gitu, ada judul. Itu harus loading dalam waktu kurang dari 2,5 detik untuk bisa dianggap bagus. Kedua tuh namanya First Input Delay, FID. Itu mengukur interaktivitas. Jadi antara ngeklik atau nge-tap atau nge-swipe, ngegeser, itu jaraknya harus lebih kecil dari 100 milisecond buat bisa web kita merespons. Jadi kalau ada kalau ada gambar gitu kita bisa next pilih gambar berikutnya, itu dalam 0,1 detik harus sudah ganti gambarnya gitu. Itu interaktif, menunjukkan web kita tidak lemot gitu. Dan terakhir ada namanya Visual Stability atau matriksnya namanya CLS, Cumulative Layout Shift. Intinya gini, web kita jangan sampai goyang deh. Webnya goyang, ada dangdutnya. Jangan sampai goyang gitu. Jadi kita lagi buka website, kita mau ngeklik, gambarnya goyang. Kok goyang sih? Geser. Jangan sampai geser. Nggak bergeser karena ada iklannya loading di atas, tuh bete banget gitu. Atau kita website gambarnya belum loading, begitu gambarnya loading isinya bergeser ke bawah gitu. Itu jangan sampai bergeser. Karena nggak stabil visualnya. Nah, 3 matriks ini adalah matriks yang disebut Core Web Vitals karena ini menunjukkan secara sederhana web kita tuh udah enak nggak sih experience-nya gitu. Cara ngelihatnya, cara ngetesnya apakah web kita oke apa enggak ada di PageSpeed Insight. Tinggal cari aja PageSpeed Insight atau pagespeed.web.dev. Masukin nama web kita bisa ngelihat tuh di setiap yang tadi LCP, FID, CLS tuh kita di angka berapa sih gitu. Dan ada skor-skornya. Ini skornya nggak saya tampilin. Skornya berapa gitu. Oke. Siap-siap, udah mau habis. Terakhir, canonical. Konsep terakhir ini sebenarnya teman-teman tidak banyak perlu pusingin. Kalau webnya web kayak kecil, web blog biasa atau company profile sederhana, tapi kalau webnya udah segede marketplace, segede toko online segala macam perlu mikirin ini gitu. Tapi sebagai intro, saya pengen kenalin nih namanya canonical. Canonical itu apa sih Mas Iman? Canonical artinya kita ngasih tahu ke Google bahwa ada versi yang Canon. Canon tuh resmi gitu. Contohnya gini, kalau di gambar ini ya, sebuah halaman nih, sebuah konten, let's say namanya example.com/products. Kalau website itu biasanya kan bisa di-download, bisa di-print gitu kan. Nah, halaman yang nge-print kan, halaman buat print itu biasa simple, nggak ada gambar-gambarnya segala macam gitu kan. Nah, dia punya alamat example.com/products_print.html. Halaman produk ini juga punya halaman versi mobile-nya yang mobile friendly. Alamatnya beda, mobile.example.com/products. Ada lagi halaman versi PDF, bisa di-download sebagai PDF, /products.pdf. Ini bayangin ada 4 URL berbeda. Padahal isinya sama. Ini namanya duplikat. Nah, search engine nggak suka gitu karena ini yang mana sih, semua ngaku Budi namanya, ini mana Budi yang asli gitu. Padahal ini Budi lagi pakai anduk, Budi anduk gitu. Ini Budi lagi jadi politisi, Budiman Sujatmiko gitu kan. Ini Budi yang di buku tulis, ini Bapak Budi gitu. Nah, Budi semua, Budi yang asli mana? Nah, Budi-Budi yang tadi palsu, tanda kutip, itu ngasih sinyal berupa link rel canonical. Tag-nya tuh link rel canonical, ngasih link ke si halaman aslinya, ke si Budi yang asli. Si halaman products.html gitu. Konsepnya begini, teori begini mungkin ribet. Ini ya contoh prakteknya gini.
saya ada konten, panduan konten marketing, tapi ini sebenarnya konten kopas dari Medium. Kopas nih, saya ngopas nih, tapi dengan izin. Saya izin ke Andrew, konten lu bagus banget, boleh nggak gue posting di tempat gue? Oh boleh, silakan dengan senang hati gitu, karena dia jadi dapat tempat buat orang baca kontennya dia, ya kan? Nah tapi karena ini konten kopasan, aslinya di Medium, saya harus bilang ke Google bahwa yang asli yang ono, yang di Medium yang asli nih, punya saya nggak asli, punya saya cuma kopas nih, gitu. Caranya dengan saya, halaman saya ini nih, Daily SEO ini ngasih canonical ke linknya si Andrew aslinya ini tadi, gitu. Jadi cuma ada satu versi yang paling sahih gitu, yang paling valid, paling resmi, yang versi aslinya si Medium ini. Gitu kira-kira. Oke, that's the end dari inti materi kita. Seenggaknya ada 6 hal yang mempengaruhi indexing, 3 penting. Title penting, meta description, alt text oke, heading structure penting, core vitals penting, canonical not really, tergantung case-nya. Tapi kira-kira itu. Oke, mungkin kita losin aja deh bagian terakhir ini, nggak terlalu penting sepertinya. Jadi kita losin sampai habis pertanyaan, sampai puas lah, sampai subuh kalau nggak ada yang. Ya, silakan, Sil. Oke, ini udah ada yang raise nih Mas dari Syadai, mau langsung unmute? Halo. Ya, Syadai, silakan. Nggak ada suaranya? Iya, suaranya nggak ada. Mau di chat aja kah, Syadai? Suaranya nggak keluar. Betul. Oke. Nanti kalau kamu ada pertanyaan tulis di kolom chat. Oke, dia chat aja nih Mas Elman. Oke, kita Oke. yang lain aja guys, Sil, sambil nunggu. Ya, aku ambil dari yang atas dulu ya. Oke. Yang belum dijawab sama saya tadi. Bentar. Nama baru ya. Robot TXT. Oke, tadi ada yang sempat. Oh, bentar Mas. Ini dari Baskoro lagi dulu deh Mas. Itu cara canonical beda domain gimana ya Kak? Oh, kalau saya pakai plugin Yoast SEO, ada settingan canonical di artikelnya. Itu bisa masukin link apapun. Jadi canonical tuh nggak mesti satu domain. Jadi kalau emang artikelnya apa namanya, ngopas dari domain lain ya tinggal masukin domain lain itu kok caranya. Oke, ini masih terkait canonical nih. Milas juga tanya, efek canonical pada traffic itu gimana ya Mas Loman? Kalau traffic SEO, trafficnya bakal lari ke yang dikanonicalin. Bakal lari ke, jadi kalau orang nyari di Google, yang muncul tuh harusnya yang aslinya nih, sebelah kanan. Gitu. Itu fungsinya gitu. Jadi kita tetap dapat traffic dari sosial media, tetap dapat traffic dari sharing di WhatsApp, tapi kalau dari Google bakal mendahulukan yang ini. Ini lebih dapat traffic gitu dibanding punya kita sendiri yang palsu gitu. Jadi canonical tuh gitu gunanya. Oke. Ini mungkin yang udah raise hand dulu. Malik, boleh di-unmute dulu, Malik? Halo, tes. Ya. Ya, Mas Ilman mau nanya. Malik, kan, silakan. Jadi gini, kan saya sempat nyoba tuh ngecek pakai yang tadi tuh yang PageSpeed. WebDev itu yang buat ngecek halaman itu ya. Ya, ini dia. Terus selalu muncul tuh yang tadi apa LCP itu angkanya tinggi terus. Terus saya nanya-nanya sama searching kan katanya itu ada yang bilang dari temanya lah, ada yang bilang dari hostingnya lah itu. Cuma saya juga nanya, katanya kalau hosting harusnya sih bagus-bagus aja ya, karena kan orang berlomba-lomba buat hosting makin bagus juga kan gitu kan, kompetitor gitu ya, saling kompetisi gitu. Jadi sebenarnya tuh yang pengaruh buat itu dari mana ya? Saya juga bingung gitu misal ngecek itu. Soalnya kalau misal di bawahnya kan ada laporannya, misalnya dari tulisannya dari CSS atau dari Google Tag, kadang itu bikin nambah di situ juga ada tulisannya. Cuma saya juga nggak ngerti itu benernya gimana. Jadi gitu aja. Oke. Ini pertanyaan Malik bagus banget ini, cara ngedebug gitu kan, cara menemukan sumber permasalahan dan cara benerin gimana sih gitu.
ini bakal panjang dibahas di sini karena emang case-nya macam-macam dan si Google nih berbaik hati. Nah, gini nih. Tadi saya nggak ngasih lihat di slide ya. Jadi versi desktop skornya 89 gitu. Not bad, tapi nggak hijau. Hijau itu 90. Nah, kalau mobil berapa sih? Mobil nggak keluar. Nah, dia tuh ngasih sarannya gimana sih? Ini ada kayak kurangi waktu respon server awal. Nah, yang kayak gini, ini emang di servernya nih. Jadi kita mungkin perlu beli server yang lebih powerful lah. Karena nih di server banget, jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik di CMS-nya gitu. Contohnya kayak gini, yang bagian yang di server banget. Cuma nih ada itemnya banyak banget dan nggak semuanya bisa kita nggak semuanya kita paham banget. Jadi emang seringan sih kalau kayak begini, kadang saya tanya sama orang IT-nya kalau ke kantor gitu ya. Gitu-gitu sih. Jadi emang ini selalu tricky sih kalau pengalaman saya ya gitu. Jadi kalau website pakai WordPress tuh ada plugin yang bagus tapi berbayar, itu namanya apa namanya? Ya pokoknya adalah plugin yang bisa ngebantuin skor jadi bagus karena dia loadingnya jadi cepat gitu. Tapi secara emang tricky part sih, begitu. Terjawab nggak ya? Mungkin gantung tapi nggak tahu gimana menurut lo. Gimana Mas? Ya udah nanti coba saya cari-cari sendiri. Emang harus explore sih mau nggak mau. Bukan WP Super, WP Rocket yang tadi saya maksud WP Rocket. Ini bagus nih, beneran bikin cepat, angkanya bagus tapi harga juga bagus, harganya $59 setahun, mantap gitu. Oke, lanjut. Oke, ini tadi Syada itu Ada ya? pertanyaan nih. Sebagai blog pemula, misalkan artikel kita tentang pendidikan. Jadi saya ada posting tentang ekonomi, tentang marketing, tentang pengetahuan-pengetahuan lain. Apakah Google dengan mudah bisa mencari blog kita, Mas? Ini lebih ke konten nih kayaknya. Iya, ini lebih ke konten sih, Sadai. Lebih ke konten. Cuma ini nyambung sedikit tentang topical authority kali ya. Jadi ini menurut saya pribadi ya, masih terhitung campur-campur gitu. Karena blog blog marketing pasti ada lah gitu kan, perusahaan marketing, agensi marketing yang bikin konten yang lebih rutin, lebih berkualitas tentang marketing gitu. Nah, jadi ini mungkin masih termasuk blog yang campur-campur. Jadi apakah Google bisa mudah mencari blog kita? Yes, gitu. Secara teknis, scrolling, indexing harusnya nggak masalah. Tapi rankingnya nih yang nanti bermasalah karena banyak pesaingnya untuk topik-topik yang kamu angkat gitu. Mungkin ya. Tapi mungkin bisa dicoba sih. Coba aja kayak pas kamu keyword research gitu, cari topik-topik yang emang pesaingnya nggak terlalu banyak. Jadi emang fokusnya mungkin di kurikulum sekolah gitu. Jadi kayak ini blognya topical authority tentang pendidikan SMA. Jadi semua pelajaran SMA kamu cover gitu. Bisa juga kayak begitu dibanding misalkan ekonomi secara luas, marketing secara luas, atau yang lain-lain secara gado-gado gitu. Better kayak gitu sih menurutku. Dai. Cadai kalau nanti ada follow up question bisa langsung di chat aja ya. Mungkin aku lanjut dulu ke Sherlina nih Mas. Dia bertanya soal website baru. Ya. Apakah Robot.txt perlu dibuat di-slow semua dulu sampai website itu dianggap udah proper di setting? Oke. Karena ketika dia bikin website ini dan masih proses setting, banyak yang sudah terindeks itu dari template WordPress-nya. Oke. Kalau konteksnya WordPress ya, gampang sebenarnya. Di setting tuh ada kok menu reading, dia ini, kelihatan nggak? Discourage search engine from indexing the site. Kalau ini di checklist, web teman-teman bakal jadi otomatis no index, no follow. Jadi ini nggak pakai robots, ini pakai robots, pakai meta robots. Nih contohnya ini website kantor klien saya, website kantor saya jadi klien sekarang. Ini WordPress, ini staging nih website yang bukan produk, bukan live. Ini tuh no index, no follow. Karena di WordPress-nya di setting kayak tadi gitu. Jadi pakai begini aja kalau WordPress. Kalau selain WordPress, sebaiknya juga pakai no index, no follow sih, jangan pakai robots. Karena kalau pakai robots nanti takutnya kita kalau mau ngetes pakai crawler tools, ini udah agak advance deh, pakai Screaming Frog lah, pakai apalah,
itu kan nggak bisa kalau pakai robot. Jadi terlalu keras lah istilah obatnya, dosis tinggi kalau pakai robot tuh. Jadi kita harus ngerti banget cara makainya baru kita bisa pakai dengan baik. Yang rada dosisnya nggak keras ya meta robot, no index, no follow ini. Jadi itu cukup sih, Sir. Gitu. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan dari Regi, tapi ini mungkin bisa diperjelas ya Regi ya. Dia nanya postingan pakai Elementor berpengaruh atau tidak. Pengaruh Ini apa? berpengaruh apa nih? Coba diperjelas dulu. Oke. Ini dari Jeffrey nih Mas Ilman. Dia tanya kalau title-nya kepotong, jadi kepanjangan ada titik-titik. Sebetulnya berarti secara teknikal ini nggak ada masalah kan ya Mas? Iya, nggak masalah. Ini cuma lebih apa? Jadi gini, title itu tadi ya title. Di Google itu title tuh bisa di Google Search Result itu Google tuh bisa menulis ulang title kita. Jadi misalkan konten saya ini panduan konten marketing nih, kelihatan kalau di hover nih atau pakai ini title ini. Nah, kalau jadi di Google bisa jadi title-nya tuh berubah atau dipotong sama Google. Coba ya potong. Saya coba nyari ya panduan konten marketing daily SEO coba. Oh ini nggak berubah nih, tapi bisa jadi dipotong sama Google. Jadi nggak kepotong titik-titik itu bisa jadi. Jadi intinya nggak ada masalah besar lah, cuma emang pastikan target keywords-nya ada di depan gitu, biar tidak berisiko kepotong gitu. Tapi ini tidak mengganggu crawling, tidak menghambat indexing juga harusnya. Ini lebih ngebantu Google mengenali dan user mengenali. Tapi kalau kepanjangan ada risiko kepotong, tapi kalau kepotong pun ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Gimana, Mas Jeffrey? Ya. Jeffrey, kalau nggak ada follow up, nanti di notice di chat ya. Ini ada yang menarik sini Mas dari Nur Leli. Pengaruh perubahan taksonomi di tengah jalan terhadap website kita gimana ya Mas? Oke, ini contohnya maksudnya kayak kita ganti kategori gitu ya, atau nambah kategori. Tadinya kita bahas cuma masakan, terus kita tambahin dengan minuman misalkan gitu kan. Atau mungkin ekstrim, tadinya gado-gado, sekarang jadi pecel, enggak deng. Tadinya macam-macam, kita jadi fokusin gitu ya. Contohnya gitu bukan maksudnya, Leli? Perubahan taksonomi. Iya, salah satunya itu, Mas. Oke. Tapi ini juga saya juga mau nanya gini, Mas. Jadi kan misalnya saya dipegangin website nih, tapi sama SEO yang lama itu dia mungkin nggak berpikiran taksonomi yang sedetail gitu loh Mas, kayak kita gitu. Jadi asal bikin aja gitu. Jadi ketika misalnya bikin kategori, dia nggak ada halamannya gitu Mas. Nah, kalau misalnya nanti kita merubah lagi, sedangkan website ini kan udah jalan gitu. Nah, itu pengaruhnya gimana ya gitu. Oke. Kalau diniatkan ini untuk untuk benefit gitu, untuk biar ngebantu user sama search engine, harusnya bismillah impact-nya positif gitu. Kayak contohnya ya, kayak istri saya nih, tadinya blognya tuh agak campur-campur karena blog pribadi. Tapi tengah jalan dia fokus, saya mau travel aja deh, blog istri saya nih jadinya. Jadi banyak kan topik-topik travel, kategorinya tuh yang campur-campur tuh dijadiin satu gitu. Yang kategori travel diperbanyak nih konten-konten tentang travelingnya gitu, seminggu 2. Nah, trafficnya naik deh gitu sejak dia ganti itu. Sekitar mungkin kayak 6 bulan ya, 6 bulan abis dia ganti taksonomi, jadi ada traveling, bikin kontennya juga rutin, itu trafficnya pelan-pelan naik loh gitu. Padahal dulu mungkin 2-3 tahun tuh trafficnya stagnan bahkan turun, gara-gara nulisnya campur-campur, gara-gara jarang update juga emang. Tapi begitu difokusin jadi naik. Jadi pengaruhnya kalau niatnya lebih baik harusnya improve gitu ya. Dan kalau yang tadinya acak-acakan misalkan itu ya rapiin aja sih menurutku. Walaupun nggak dirapin tuh belum tentu, kalau nggak dirapin belum tentu ngaco juga, belum tentu gitu. Karena website klien saya juga mirip gitu, kategori itu ngaco-ngaco. Jadi dulu banget orang SEO yang lama tuh ya agak nggak rapih lah strukturnya, ngaco-ngaco segala macam. Tapi trafficnya tetap naik kok gitu. Jadi sebenarnya kalau emang akan membantu user, lakukanlah, nggak usah khawatir gitu. Walaupun kalau nggak dilakukan, ya bisa jadi tetap bagus juga kok gitu. Tapi kalau misalkan emang stuck, misalkan ya kayak kasus istri saya,
mungkin saatnya ganti strategi, ganti structure, ganti taksonomi ke yang lebih benar gitu. Gitu, Leli. Berarti Mana? resiko ada penurunan traffic tuh ada ya Mas ya? Dalam arti kata kan kita kayak Ya, merubah dulu gitu ya? resiko ada, cuma ini tidak sebesar kalau ini kan sebenarnya pages-pagesnya tetap ada ya, rumah-rumahnya, toko-tokonya tetap ada. Kita cuma Nah itu ganti Mas, lantainya doang. Enggak, masalahnya tuh ada yang nggak ada gitu. ada yang nggak ada berarti udah hilang ya, nggak apa-apa dong kalau udah hilang mah. Iya, jadi dia misalnya gini Mas, daily SEO/kategori itu dia nggak ada gitu. Kategori itu udah nggak ada gitu Mas. Tapi kalau daily SEO/kategori /traffic gitu, dia ada gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya traffic emang udah nggak ada dong. Berarti apa yang aku bingung apa yang dipusingin ya? Nggak, Kalau jadi kalau misalnya saya memunculkan kategori kembali itu loh Mas, supaya rapih itu nanti dia ngaruh nggak Mas? kalau yang tadinya ada jadi tidak ada, itu berisiko hilang. Kalau yang tadinya tidak ada jadi ada, berisiko nambah dong. Oh iya 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 kan? iya iya. Oke kan? oke 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 Mas. Oke, thank you. Oke. Oke. Ini dari Rizky nih Mas. Oh, panjang. Oke. Terkait panjang banget nih. Terkait status code. Jadi ada yang bilang kita nggak boleh ada 404. Tapi ada yang bilang juga harus dipertahankan. Tapi diberi pilihan. Jadi sebenarnya treatmentnya ini gimana ya Mas kalau ada status code 404? Oke, ini pertanyaannya sudah dijawab sama Google nih. Mana ya? Aku kemarin baru baca nih. 44 Google search. Oh, tunggu 404. Google. Aduh, mana aku. Jadi 404 error itu nggak semuanya perlu ditangani. Nah, ini dia. Ini bahasa Indonesia, aku bisa bahasa Inggris. Nah, jadi ini aku share di link ya. Jadi detailnya bisa baca di sini lah. Jadi 404 tuh nggak semuanya perlu di fix. Kita harus putuskan ini perlu di fix apa enggak gitu. Kalau emang perlu di fix, kita fix. Kalau emang nggak perlu, dibiarin aja. Jadi reportnya tetap ada di report, tapi kita yakin itu tidak akan mempengaruhi performa crawling dan indexing Google. Karena emang halaman yang 404 itu cuma terjadi karena Google yang salah nge-crawling, bisa jadi begitu. Tapi kalau 404-nya sampai bisa dibuka sama orang, itu yang bahaya. Jadi misalkan ya, misalkan buka daily SEO gitu, terus ada link gini nih, artikel ini, pas dibuka 404, nah itu yang bahaya, karena itu mengganggu user experience orang. Yang kayak gini harus di-fix. Gitu. Tapi kalau 404 ada di report aja, pas kita periksa, halamannya nggak ada kok, harusnya aman. Tapi kalau yang orang akses linknya bisa 404 itu baru harus di-fix. Gitu. Gimana Rizky? Rizky, kalau ada follow up boleh di chat ya. Aku mungkin next dulu nih Mas ke Idam, antriannya agak panjang nih Mas. Untuk robot TXT nih Mas, ada kaitannya nggak ya dengan crawl budget? Oke. Kalau website kecil, website yang bukan isinya puluhan ribu halaman, nggak usah pusingin crawl budget. Jadi crawl budget itu konsep yang hanya relevan kalau web kita segede Tokopedia, segede Traveloka, gitu, yang gede-gede lah. Tapi kalau cuma web blog biasa, itu nggak usah pusingin crawl budget. Tapi yes, si robot.txt itu buat ngebantu, salah satu itu buat ngebantu crawlability, mungkin lebih pas crawlability, jadi biar yang di crawl tuh yang penting aja, yang nggak penting nggak usah di crawl gitu. Jadi kurang lebih jawabannya gitu. Buat crawlability gitu. Oke, thank you Idam. Ini ada dari Sodik nih Mas, tentang sitemap. Sitemap ini sebaiknya diisi URL yang canonical aja atau semua URL halaman? Agak ke atas nih Mas. Ya, aku temu. Sitemap sebaiknya diisi URL yang memang kita mau Google nge-crawl dan mengindeks page-nya. Jadi kalau semua URL halaman yang kita punya, ternyata let's say 50%-nya tuh halaman yang isinya sedikit, atau halaman-halaman yang kalau teman-teman bikinnya pakai website-nya coding sendiri gitu misalkan, dan ada halaman yang kebikin otomatis,
Nah, dan itu nggak pengen di crawl Google, jangan dimasukin sitemap gitu. Jadi yang masukin sitemap hanya yang kita emang mau Google crawl, index, dan rankingin aja gitu. Jadi kalau di case ini diisi yang canonical aja sih benar sih. Apa namanya? Bukan canonical nih. Jadi emang yang pengen kita indeks lah, kita pengen Google index lah gitu. Gitu. Oke. Ini Milat lagi nih, banyak yang tertarik tentang canonical nih kayaknya Mas Hilman. Kalau website multi language, berarti itu hanya satu language aja yang trafficnya bagus. Enggak gitu sih. Ini advance topik nih. Mungkin aku nggak mau bahas terlalu banyak karena panjang, karena multi language itu termasuk yang advance. Website yang multi language itu canonicalnya ke diri dia sendiri. Contohnya kayak ke Traveloka Indonesia, itu linknya ke Traveloka, canonical ke Traveloka Indonesia. Traveloka Malaysia itu linknya ke Traveloka, canonical ya ke Traveloka Malaysia gitu. Dan masing-masing perform sesuai dengan negara mereka masing-masing. Ini canonical ke Malaysia, tuh English Malaysia. Ini Indonesia, canonical ke Indonesia. Masing-masing trafficnya bagus-bagus juga dari traffic dari negaranya masing-masing. Gitu. Oke. Next-nya mungkin ada Najib, tapi Najib ini pertanyaan kamu sebetulnya tentang konten sih. Gimana Mas Hilman, mau dibacain aja? Oke. Boleh deh. Nih kita mau sampai jam berapa nih? Udah lumayan malam. Udah pada capek belum? Saya bilang sampai pagi ya, tadi saya nawarin. BTW belum ada yang keluar loh Mas Hilman. Udah ini Oh, ya? seru banget. Belum ada, cuma Ini nggak ada saya yang tadi mau. 60 terus. Oke. Ya Allah, oke. Ini nggak ada. Gimana Mas Hilman? Nah, tentang konten mau dijawab nggak nih? Boleh sedikit boleh deh. Oke, Lanjut, boleh. jadi dia baru bikin website baru, temanya buku. Terus dia cari volume untuk review buku itu nggak banyak. Ya. Akhirnya dia coba pindah ke volume pencariannya yang nggak tinggi, semisal kayak genre horor, tentang keyword kayak pesugihan gitu. Kayak gini tuh termasuk website gado-gado nggak ya? Oke. Website-nya tidak gado-gado. Website-nya ya, karena mau bilang konsepnya tuh review buku, quotes, pokoknya all about books gitu kan, konsep bukunya, dan aku bayangin strukturnya pasti tentang itu gitu. Itu tidak gado-gado webnya. Nah, tapi approach yang kamu lakukan buat buat mengincar cara cepat pesugihan untuk konten yang sebenarnya review buku genre horor gitu misalkan gitu kan, itu tidak nyambung antara target keywords yang kamu mau dengan konten yang kamu sajikan. Konten yang kamu sajikan itu kan konten isi buku horor gitu kan. Sementara cara cepat pesugihan adalah orang-orang yang emang pengen masuk neraka gitu gara-gara pengen cara cepat pakai cara-cara yang tidak disukai oleh yang maha kuasa gitu. Itu nggak nyambung. Orang mencari cara cepat pesugihan kan mencari cara pakai susuk lah, babi ngepet lah, ludah pocong lah, kok saya tahu ya, Ci, ya kan. Nah, itu yang orang cari itu. Sementara kalau kamu menyajikannya adalah konten buku horor, itu nggak nyambung nih antara konten dengan target query, karena target query itu orang maunya tentang yang cari-cari cara-cara cepat yang tadi gitu. Jadi webnya nggak gado-gado, tapi konten yang kamu bikin itu tidak akan bisa bersaing dengan emang website yang emang isinya tuh beneran tentang pesugihan gitu. Kebayang nggak kira-kira? Semoga terbayang. Jadi ini lebih ke strategi kamu nargetin query ya, harus query-query tentang buku sih yang bisa kamu menangin gitu. Kalau query-nya udah off, itu sudah tidak relevan. Jadi kamu nggak dapat relevansi itu. Gitu. Oke? Mungkin aku pilih satu terakhir kali ya Mas Ilman ya. Wah, boleh. Biar nggak kemalaman. Dari Irfan nih Mas Ilman. Jadi di canonical itu di Google Search Console itu sering ada user declare canonical yang berbeda dengan menurut Google. Jadi kan efeknya URL itu nggak ke indeks. Wah, ini oke. Nah, kalau URL kita punya canonical ke URL lain yang apakah akan terindeks gitu Mas? Ini case-nya yang tadi Mas Ilman share katanya tentang canonical ke Medium.
Kalau yang dimaksud sama Irfan di situ disebut isu di Search Console, user declared canonical beda dengan menurut Google. Jadi yang user declare tuh yang ini nih. Aku ngedeclare yang canonical tuh ini ke Medium. Tapi ternyata di Search Console Google bilang canonical bukan yang ini loh. Menurut gua canonical yang bener tuh ini deh gitu. Jadi intinya Google mengambil canonical berbeda dengan yang sudah kita set langsung. Itu bisa jadi banget karena canonical itu sifatnya arahan, bukan perintah. Jadi kita mengarahkan Google, canonical ke situ ya gitu. Tapi itu bukan perintah. Google bisa aja balelo gitu kan, kayak membelot. Enggak, menurut gue bagusan yang ini lebih relevan menurut machine learning saya. Ini nih yang relevan gitu, bukan yang ini. Itu maksudnya user declared canonical beda dengan yang Google declared canonical gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini nih, kalau ngomongin indeks ya, kontenku ini tuh udah ke indeks. Ini udah ke indeks. Jadi ini kalau ngeliat nih, ini udah ke indeks kontenku gitu. Cuma kalau orang nyari, harusnya ya kalau orang nyari konten marketing, yang muncul tuh punyanya Andrew ini sih. Jadi canonical tuh lebih ke ranking, bukan ke indexing. Gitu. Jadi pertanyaan gitu. Jadi kita punya aku tetap ke indeks, tapi yang bakal nge-ranking harusnya punya Andrew yang medium. Gimana, Van? Terjawab nggak? Semoga kejawab sih. Gimana, Van? Belum ada respon nih, Mas Ilman. Oke, terjawab. Oke. Oke, thank you semuanya. Kita close aja ya sesi tanya jawab yang mendekati jam 10. Mungkin next-nya ada closing atau ada summary nggak ya, Mas, dari Mas Ilman? Summary-nya sih ini kali ya. Jadi kita tadi bahas apa aja sih fundamental SEO gitu. Sebelum kita bahas yang dalam, bahas fundamental SEO-nya dulu, understanding-nya mudah-mudahan udah sama. Tadi cara kerja website, HTML segala macam. Dan tadi kita bahas technical SEO buat crawling dan indexing gitu. Bagian terakhir kita nggak bahas karena tadi udah nyelip-nyelip gitu kan, ada multi language lah, ada website dengan skala besar lah, itu yang next technical SEO gitu. Paling terakhir aku pengen minta tolong ini teman-teman, nih nitip promosi hasil. Jadi aku tadi udah minta tolong, udah izin juga sama Erwin. Jadi aku pengen minta tolong teman-teman buat pertama ngisi form feedback. Jadi ini aku kasih linknya di sini. Aku tungguin ya, isi sebentar. Jadi mau scan boleh, buka boleh. Aku pengen dapat feedback apa sih yang udah oke, apa yang bisa diimprove dari sesiku hari ini. Itu satu. Nah, terus kedua, aku tuh bulan ini, akhir bulan Februari tuh Daily SEO bikin webinar lagi yang ketiga tentang on page konten. Jadi tadi banyak pertanyaan konten yang nggak dijawab dalam di sini, itu lebih relevan insya Allah dibahas di yang webinar yang di Februari. Nah, teman-teman kalau ngisi form feedback ini, masukin email, ntar bakal saya kirimin kode kupon diskon 25%. Jadi yang tadi bayar 100.000, jadi bayar 75.000 aja gitu. Diskon 25.000, sorry. Jadi 75.000, jadi diskon gitu. Dan kalau teman-teman ngisi form feedback, ntar itu ada 2 orang yang terpilih, saya kasih tiket gratis buat webinar besok gitu. Nah, itu aja last ininya, pesan-pesan terakhirnya, form feedbacknya minta tolong diisi dan nanti insya Allah ada kode kuponnya. Gitu. Thank you banget teman-teman. Maaf kalau ada kurang-kurang, durasi membatasi kita. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Oke, thank you banget Mas Ilman buat materinya hari ini, banyak banget, tapi aku yakin teman-teman masih semangat nih belajar sampai malam ini. Oke, terakhir mungkin aku titip ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum join di Digital Talk Line, ini aku ada drop link Telegram kita. Jadi kita tiap bulan ada free webinar kayak gini, kumpul-kumpul, update ilmu, bareng-bareng belajar. Jadi yang belum join bisa langsung join langsung. Oke. Mungkin Mas Erwin ada closing statement kah? Nggak ada sih, paling thank you aja Mas Ilman sih. Ini masih mau pulang. Oke, semuanya yang bisa open cam atau unmute bisa say thank you langsung nih ke Mas Ilman.
Woi, thank you Mas Ilman buat malam ini, menarik banget. Wah, kayaknya rame ini di kolom chat deh nih Mas Ilman. Iya, nggak apa-apa, malu-malu, udah malam, berisik kali kalau open mic. Thank you teman-teman ya. Thank you Thank you semuanya. Mas, thank you. Dadah, pamit ya semuanya. Thank you Mas. Bye.